Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina, NIM S1S1211089. Saya akan melanjutkan penjelasan bab 4. Masuk di layout adalah sebuah hierarchy of view yang sebenarnya. Layout didefinisikan menggunakan XML yang memberi sebuah hierarchy tree atau pohon hierarki dari view dan view group. Sebagai contoh, di sini ada linear layout yang berisi button dan sebuah editable text field. Linear layout adalah bagian dari view group, dan button serta text field adalah bagian dari view. Nah, view group ini adalah view parent dan view adalah view group children. Nah, contoh untuk hierarchy tree-nya seperti ini. View group merupakan kelas parent dari kelas view button dan view editable. Sedangkan view button dan view editable merupakan kelas children dari view group. Nah, untuk kodenya dia seperti ini. Nah, kemudian ketika kita build aplikasi, layout XML akan mengkonversi sebuah view object view group dari sebuah tree view atau pohon dari view. Nah, contohnya, button akan menerjemahkan objek button dan text view akan menerjemahkan objek text view. Button dan text view adalah bagian dari subclass dari view. Di sini layout XML berisi view group merupakan kelas parent dari kedua view yang ini, dan view button dan view editable kelas children dari view group. Kemudian di sini contoh-contoh dari view ada text view. Text view adalah digunakan untuk menampilkan teks. Nah, di sini contohnya text view. Text view mengextend dari kelas view. Nah, kita definisikan di teks XML. Untuk di XML, text view didefinisikan menggunakan elemen text view dan juga menggunakan Android text untuk menyatakan bahwa teks yang ingin ditampilkan. Biasanya menggunakan string resource. Nah, di sini untuk contohnya text view. Di kode kita sebelumnya juga kita sudah menggunakannya untuk text view yang ini. Nah, di sini atributnya ada lebarnya, tingginya, kemudian text size untuk ukurannya, dan di sini gravity-nya ada di sebelah kanan bawah, start. Kemudian untuk teksnya it is a duck. Nah, di sini juga bisa menggunakan string, memanggil dari string sini. Lalu di sini selanjutnya, untuk text view API menginklud banyak atribut yang dapat mengontrol tampilan dari text view, termasuk text size. Untuk merubah text size, kita menggunakan Android text size dengan atributnya seperti ini. Nah, di sini 20 SP ini text size-nya. SP ini merupakan scale independent pixel. Scale independent pixel mengambil scale independent pixel mempertimbangkan apakah user ingin menggunakan font besar di perangkat mereka. Sebuah text size dengan 16 SP akan secara fisik lebih besar dari perangkat yang dikonfigurasikan menggunakan font besar di perangkat yang menggunakan font kecil. Nah, untuk memanggilnya di activity kodenya, sini kita menggunakan text view. Untuk tipenya yang ini text view dengan nama text view sama dengan text view find view by id r.id.text view. Nah, text view di sini harus sama dengan id yang kita deklarasikan di atribut elemen text view untuk atribut id. Lalu di bawahnya ada text view.setText some order string. Nah, editable text view, kemudian masuk di view elemen editable. Nah, di sini contoh dari text view tetapi berupa editable. Untuk didefinisikan di XML dia menggunakan elemen edit text, juga menggunakan Android hint, atribut Android hint untuk memberi hint kepada pengguna bahwa pengguna harus memasukkan kata di teks tersebut. Nah, untuk contoh editable text dia seperti ini. Untuk implementasinya itu juga sudah kita implementasikan sebelumnya di kelas di activity main. Nah, di sini to ini merupakan editable text.
Ini. Di sini dia atributnya ada lebar, tinggi, dan hint. Hint ini dia diambil dari string. String dengan nama to yang ini. To. Nah, kemudian sini kita juga dapat menggunakan input tipe, input type atribut untuk mendefinisikan bahwa tipe data yang digunakan yang dimasukkan pengguna sehingga dapat membantu mereka. Sebagai contoh, jika ingin pengguna untuk memasukkan number, maka kita dapat menggunakan Android type sama dengan number. Nah, di sini untuk memberi tombol angka, ada beberapa value yang sering digunakan. Sini ada value font, digunakan untuk menyediakan sebuah tombol papan nomor telepon. Kemudian ada text password. Di sini menampilkan papan tombol entry text dan masukkan yang disembunyikan. Untuk passwordnya kan nanti kata-katanya itu disembunyikan. Kemudian text cap sentence di sini menggunakan huruf kapital pada kalimat pertama dari kata pertama dari sebuah kalimat. Kemudian value text autocorrect secara otomatis mengkoreksi teks yang akan dimasukkan. Kemudian di sini untuk menentukan beberapa jenis masukan menggunakan karakter yang ini. Sini untuk menggabungkan beberapa value dari input type menggunakan karakter ini. Sebagai contoh untuk menggunakan huruf besar di kata pertama dari sebuah kalimat dan juga secara otomatis mengoreksi kata yang dimasukkan, kita dapat menggunakan Android input type text caption. Kemudian tambahkan karakter ini untuk menggabungkan dengan text autocorrect. Nah, untuk menggunakannya itu di activity kodenya kita menggunakan kode seperti ini. Nama tipe datanya edit text, kemudian namanya edit text when view by id r.id.edit text. Edit text di sini harus sama dengan ID yang kita deklarasikan di XML untuk elemen edit text. Kemudian string text sama dengan edit text.getText to string. Di sini dia berubah tipenya dari tadi kan edit text-nya berupa number, kemudian berubah menjadi string. Kemudian ada view button. Button biasanya digunakan untuk membuat aplikasi melakukan sesuatu ketika diklik. Untuk definisinya didefinisikan di XML dia menggunakan elemen button dan menggunakan Android text attribute untuk menyatakan bahwa kita ingin mengklik tampilan. Nah, untuk contohnya dia button seperti ini. Sebelumnya juga sudah kita implementasikan di activity main kita untuk button seperti ini. Dengan atributnya di sini ID, nama ID-nya button, kemudian lebarnya wrap content, tingginya juga wrap content, kemudian teksnya send. Teks send di sini diambil dari string dengan nama send. Kemudian layout graffiti, yakni posisinya di layoutnya ini di semua ini berada di end atau di bagian bawah, bagian kiri. Kemudian layout graffiti ini dia maksudnya posisinya di layoutnya. Ini. Kemudian di sini ada on click dengan nama button on click button click. Nah, untuk on click di sini untuk button untuk merespon user ketika user mengklik tombol tersebut dengan atribut on click di layout XML. Nah, atribut tadi itu berfungsi ketika kita mengklik, halamannya akan pindah atau akan menampilkan yang diinginkan dari ketika kita mengkliknya. Nah, untuk menggunakannya di activity Java-nya, kita memanggil button-nya dengan menggunakan metode atau fungsi dengan nama button click. Nah, nama yang ini harus sama dengan nama yang ada di onClick button. Kemudian ada toggle button. Toggle button dia dapat memungkinkan untuk memilih antara dua status dengan cara mengklik button. Di sini status toggle button ketika off dan kemudian di sini ketika on.
Toggle button dia mengextend dari kelas compound button. Kelas compound button adalah button dengan dua status, yang dicek dan uncheck, yang dicentang atau dan tidak dicentang. Nah, di sini toggle button adalah implementasi dari sebuah compound button. Nah, compound button mengextend dari kelas button, button mengextend dari kelas text view mengextend dari kelas view. Kemudian kita definisikan di XML. Nah, untuk definisikan di XML kita menggunakan elemen toggle button dan juga menggunakan atribut Android text on dan text off untuk menyatakan bahwa ingin di teks yang ingin ditampilkan itu ada dua status, yakni on dan off. Nah, kita implementasikan di kode kita. Di sini saya buat activity main yang ketiga. Kita tuliskan di sini kan masih kosong. Kita tuliskan toggle button. Kemudian di sini dia ditambahkan atribut text on dan text off. Text on dia string, di sini kita menggunakan string on. On di sini kita ambil dari string ini. Sebelumnya saya sudah tulis di sini untuk string name-nya on. Sehingga ketika dia on itu akan menampilkan tulisan on, dan juga di sini sudah tulis juga off. Off. Lalu di sini kita tinggal panggil saja. Kemudian text off. Dia add string off. Kemudian sini juga kita tambahkan ID-nya toggle button. ID-nya itu toggle button. Nah, di sini untuk contoh nanti kelihatan di layoutnya. Nah, di sini dia contohnya. Nah, di sini jadi contohnya untuk kelihatan di layout XML-nya. Lalu di sini untuk menggunakannya di activity-nya, kita menggunakan atribut tambahan yakni onClick dengan nama onToggle button click. Di sini kita tambahkan atribut onClick dengan nama onToggle button click. OnToggle button click ini berfungsi untuk ketika dipanggil dia akan berfungsi untuk ketika dipanggil di Java dia akan menampilkan bahwa itu buttonnya sedang on atau off. Di sini untuk tampilan di Java-nya dipanggil ketika toggle button diklik menggunakan fungsi public void on toggle button click. Boolean on sama dengan toggle button view dot is check. If on, maka kita tuliskan kodenya on. Kemudian else berarti ya off. Nah, ini persis sama dengan yang ada di toggle button. On dan false if dan false ketika toggle button off. Nah, kemudian di sini ada view switch. Switch di sini, switch adalah kontrol penggeser atau ketika digeser di sini kan pertama off, ketika digeser berarti dia on. Nah, switch ini dia mengextend dari compound button dan juga compound button mengextend dari kelas button dan kelas button mengextend dari text view, kemudian text view mengextend dari kelas view. Dia sama dengan juga dengan toggle button, tetapi di sini dia tampilannya dengan cara menggeser, kalau tadi dengan cara mengklik. Nah, untuk tampilannya di kodenya di XML kita menggunakan elemen switch dengan atributnya masih sama dengan tombol toggle button tadi. Nah, di sini hanya nama elemennya yang berbeda. Kita tuliskan di sini kita tuliskan switch wrap content ID-nya juga switch. Text on
text of, text of. Nah, yang seperti ini dia untuk switch. Nah, kemudian untuk menggunakannya di activity Java-nya, di sini kita deklarasikan dulu atribut onClick sama dengan toggle button tadi, yang ini. OnClick, on switch, click. Namanya di sini dia value-nya on switch click. Kemudian untuk memanggilnya di Java kita menggunakan fungsi on switch click. Ini sama dengan nama yang ini. Kemudian apakah switch on? Kita tuliskan boolean on sama dengan switch view is check. Nah, kodenya ini sama dengan di toggle button tadi. Seperti ini, if on, on, else berarti off. Kemudian di sini ada checkbox. Nah, checkbox isi ini membiarkan untuk memungkinkan untuk menampilkan beberapa opsi pada pengguna. Nah, mereka dapat memilih beberapa opsi. Di sini dapat memilih satu atau dua-duanya atau semuanya atau tidak memilih sama sekali. Nah, kelas checkbox mengextend dari compound button dan compound button mengextend dari button, kemudian dia mengextend dari kelas text view, kemudian mengextend dari kelas view. Untuk mendefinisikannya di XML, dia menggunakan elemen checkbox dengan atribut seperti ini. Checkbox. Di sini kan ada dua pilihan, milk dan sugar. Kita tuliskan checkbox. Checkbox. ID-nya di sini dia checkbox milk. Teksnya milk. Nah, di sini diambil dari string milk. Sebelumnya saya sudah tuliskan untuk string milk ini namanya milk. Lalu untuk pilihan yang kedua yakni sugar. Dia masih sama, hanya namanya yang berbeda. Jadi kita kopikan saja yang ini. Di sini dia namanya sugar. Di sini diambil juga dari sugar. Sudah kita definisikan di XML-nya ini sugar. Nah, ini tampilan dari checkbox. Nah, untuk menggunakannya di activity code, di sini kita menggunakan tipe checkbox sama dengan namanya checkbox sama dengan checkbox view by id r.id.checkbox_milk. Checkbox milk ini merupakan ID dari atribut checkbox milk. Kemudian boolean check sama dengan checkbox.isCheck. Jika cek, kemudian lakukan sesuatu. Lanjut. Nah, ketika kita seperti button yang bisa merespon klik dari pengguna, checkbox juga bisa merespon menggunakan atribut onClick di layout XML-nya. Di sini kita tambahkan layout onClick-nya untuk merespon ketika diklik, maka aktiviti akan merespon. Di kasus ini, metode onCheckbox click maka dipanggil tidak peduli kotak dicentang atau tidak. Untuk atributnya kita tambahkan di sini dia onClick. On checkbox click. Checkbox klik. Nah, di sini dia ditambahkan di masing-masing atribut juga di atribut sugar juga ditambahkan. Nah, kemudian untuk mendefinisikannya atau memanggilnya di kelas Java-nya di sini kita menggunakan metode onCheckbox click sama dengan yang ini. Nilai value dari onClick.
Kemudian apakah checkbox telah diklik? Jika iya, maka dia mengecek box checks dengan kode seperti ini. Lalu mengambil kotak centang mengambil checkbox mana yang diklik menggunakan switch view.getID cache.id.checkbox milk. If check maka menambahkan milk. Kemudian jika else menggunakan cache checkbox sugar. Kemudian radio button. Nah, radio button di sini membiarkan pengguna untuk memilih salah satu. Tidak bisa membiarkannya kosong atau tidak memilih atau memilih dua-duanya. Dia hanya menampilkan pilihan memilih salah satu. Nah, untuk kelasnya dia radio button, dia extend dari kelas compound button dan mengextend dari kelas button, button mengextend dari text view dan mengextend dari last view. Di sini biasanya digunakan untuk memilih jenis kelamin karena hanya ada salah satu pilihan dari dua pilihan. Hanya adalah salah satu yang dipilih dari dua pilihan. Nah, untuk mendefinisikannya di XML dia pertama menggunakan radio group. Nah, kemudian untuk menampilkan pilihannya menggunakan radio button. Kemudian kita tuliskan radio group ID-nya radio group. Kemudian kita tuliskan orientasinya dia vertikal. Orientation vertikal. Maksudnya nanti optionnya dia menurun ke bawah. Kalau yang seperti ini kan dia horizontal, lihat ke samping. Di sini dia tulis vertikal, nanti pilihannya astronot ini ada di bawah dari caveman. Kemudian kita tuliskan optionnya menggunakan radio button. Radio button. Radio button ID-nya radio button. Misalnya sini kita gunakan jenis kelamin berarti perempuan. Perempuan. Lalu di sini kita tuliskan teksnya ekstrim perempuan. Di sini saya sudah teruskan sebelumnya stringnya untuk nama perempuan itu value-nya perempuan. Kemudian kita tutup. Lalu di sini untuk pilihan kedua, option kedua laki-laki. 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 Untuk tampilannya dia seperti ini nanti. Nah, untuk menggunakannya atau memanggilnya di Java-nya, aktiviti Java-nya, dia menggunakan metode getCheck radio button ID. Radio group dan nama radio group sama dengan radio group find view by ID r.id.radio group. Kemudian kita buat variabel ID dengan tipe integer sama dengan radio group getCheck radio button.id. Kemudian if ID sama dengan -1 berarti tidak ada option yang dipilih. Else artinya ID tidak sama dengan -1 berarti dia akan menampilkan pilihannya kita. Ini radio button find view by ID. Nah, kita dapat merespon ketika pengguna mengklik radio button menggunakan atribut onClick di layout XML-nya. Kita tambahkan yang ini Android onClick. Sama dengan seperti tadi,
Agar buttonnya itu dapat merespon ketika diklik oleh pengguna, kita menambahkan atribut onClick di masing-masing optionnya. OnClick on radio button klik di masing-masing optionnya dengan value atau nama yang sama. Kemudian untuk memanggilnya di Java-nya, di sini kita tambahkan switch ID dengan case r.id.radio perempuan, maka dia akan mencentang atau memilih perempuan sebagai jenis kelaminnya. Dan jika case r.id itu dari ID radio laki-laki yang ini, maka berarti dia jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian di sini ada view spinner. View spinner, kelas spinner, mengextend dari kelas app spinner. Nah, ini adalah sebuah abstract base class atau kelas base dari abstract untuk widget spinner. Kemudian ini yang mengextend dari adapter view. Sebuah adapter view adalah view yang dapat digunakan sebuah adapter. Nah, bisa ditemukan tentang adapter di buku ini. Nah, ini kemudian adapter view mengextend dari kelas view dan mengextend dari kelas ini view group mengextend dari kelas view. Di sini spinner kita sudah digunakan sebelumnya untuk di awal pertemuan. Misalnya light, ember, brown, dark. Nah, di sini dia untuk definisi dari XML-nya. Sebelumnya sudah dijelaskan, maka ini kita lihat-lihat saja. Di sini kemudian kita tambahkan stringnya light, ember untuk pilihannya yang seperti ini. Nah, untuk memanggilnya di Java, dia menggunakan namanya spinner, data tipenya spinner, kemudian namanya spinner. View by ID r.id spinner. ID di sini sama dengan ID-nya yang di elemen spinner, atribut elemen spinner. String ini. Kemudian image view. Image view juga sudah digunakan sebelumnya. Image view ini dia mengextend dari kelas view. Nah, untuk image view, untuk layout XML-nya dia seperti ini. Sebelumnya di sini kita sudah gunakan di pertemuan terakhir. Di sini ada view. View ini, di sini elemennya. Image view dengan atribut lebar, tinggi, scale tipe skalanya. Di sini ada di center atau bagian tengah-tengah dan di crop. Kemudian source atau sumber dari gambarnya di sini menggunakan add drawable. Nah, add drawable ini kita buatkan dulu folder drawable di folder resource. Nah, kemudian folder drawable ini kita isi dengan gambar yang kita inginkan. Nah, di sini kemudian kita panggil namanya tanpa ekstensi, hanya namanya. Nah, di sini contohnya untuk memanggilnya di activity main Java-nya, image view, tipe image view sama dengan namanya foto, image view ID, view by ID, r.id.photo. ID-nya di sini foto. Nah, kemudian image, integer image sama dengan addrawable dot storebus underscore logo. String description sama dengan this is the logo. Foto sama dengan set image resort image. Foto dot set content description. Dia ini yang memanggil gambarnya, yang ini memanggil deskripsinya. Nah, untuk menambahkan image di dalam button, nah, kita dapat menggunakan di sini button. Kita tinggal tambahkan drawable right sebagai di sini nanti gambarnya di sebelah kanan. Kemudian kita panggilkan folder drawable dengan nama gambar itu Android. Untuk di sebelah kanan drawable right, untuk di sebelah kiri drawable left, untuk di bawah berarti drawable bottom, dan untuk di atas dari tulisan berarti drawable top. Kemudian image button. Nah, image button di sini seperti button, tetapi dia termasuk gambar tidak huruf, bukan huruf. Nah, di sini kita menggunakan elemen image button. Untuk elemen image button, kelas image button mengextend dari image view dan mengextend dari kelas view. Nah, untuk contohnya di sini elemen image button, atribut ID, lebar, tinggi, dan di sini dia sumbernya
Source-nya dia memanggil dari folder drawable dengan nama gambarnya itu button icon. Nah, untuk memanggilnya di activity Java-nya kita menambahkan dulu atribut onClick di elemen image button. Kemudian kita memanggilnya dengan fungsi atau metode onButton click. Ini dan ini sama. Kemudian kita tuliskan kodenya. Lalu kemudian di sini ada scroll view. Nah, scroll view di sini untuk menambahkan view di layout. Biasanya kan di layout ini hanya ukurannya itu tergantung dari perangkat kita. Nah, biasanya di sini misalnya kita memiliki banyak banyak view atau banyak layout, banyak pilihan, misalnya buttonnya ada 100. Nah, di sini pasti di gambarnya hanya akan menampilkan yang dimuat saja. Misalnya di sini ada 7 yang kita tuliskan, tetapi di layout kita hanya dapat menampilkan 4. Maka untuk melihat semuanya kita menggunakan scroll view. Jadi ketika kita scroll maka akan menampilkan button-button berikutnya. Dan di sini kita menggunakan scroll view. Coba kita tuliskan scroll view. Sini kita hapus dulu. Kita masuk di scroll view. Scroll view. Android tools. Kemudian kita lihat lebar dan tingginya match parent. Kemudian kita tutup. Lalu kita buat linear layout. Linear layout. Match parent. Kemudian paddingnya 16 dp. 16 dp. Lalu orientasinya vertikal. Ini untuk paddingnya. Lalu misalnya kita tambahkan image button yang ini. Image button di dalam linear layoutnya dengan nama, misalnya di sini nama gambarnya itu ini PCY atau Android. Biasanya ada gambar Android. Sini kan hanya satu yang tampil. Bagaimana jika ada banyak image button, kemudian kita ingin melihatnya? Ini ada 2, masih dapat dilihat di satu ukuran perangkat. Kemudian jika kita tambahkan lagi, nah di sini dia terpotong. Tetapi kan kita sudah menggunakan scroll view di sini, kita dapat menggesernya ke atas hingga menampilkan bagian bawahnya. Nah, itu fungsi dari scroll view. Kemudian untuk memanggilnya di Java-nya, kita menggunakan metode onButtonClick yang kita definisikan dulu di atributnya, yakni onClick. Kemudian kita panggil menggunakan public void onButtonClick. Kemudian di sini ada toast. Nah, toast di sini adalah widget final yang ingin kita tampilkan di bab ini. Nah, sebuah toast merupakan message pop-up yang simpel yang dapat ditampilkan di screen. Nah, sini untuk menggunakannya kita membuat sebuah slot hanya menggunakan kode activity yang tidak dapat mendefinisikan di layout. Di sini kita hanya gunakan di activity Java-nya. Untuk membuat sebuah toast, kita dapat memanggil toast.makeText, metode toast.makeText.
dan mengirim 3 parameter, yakni sebuah konteks, char sequence, dan integer duration. Nah, ketika kita membuat stars, kita dapat memanggil menggunakan metode show untuk menampilkannya. Nah, untuk kodenya contohnya seperti ini. Char sequence text sama dengan hello I am Toast. Yang ini integer duration Toast length short. Nah, di sini untuk lamanya itu dia singkat. Kemudian namanya untuk tipenya Toast, namanya Toast sama dengan Toast made text this text duration. Kemudian dipanggil menggunakan toast.show. Nah, di sini ada tugas bagaimana ada latihan untuk menampilkan how do you like t-shirt. Berarti ini menampilkan view menggunakan elemen text view. Sini menggunakan untuk hot ini kan menggunakan toggle button. Ketika dia on maka tampilannya hot. Ketika dia off berarti lawannya berarti cold atau dingin. Kemudian di sini ada view yakni checkbox. Baru ada 3 option yakni milk, sugar, dan lemon. Untuk kodenya seperti ini. Dapat dilihat di buku. Untuk toggle buttonnya yang ini. Ketika on dia berarti dia bernilai hot. Ketika off bernilai cold. Kemudian di sini untuk checkboxnya ada 3. Untuk setiap pilihannya itu yang ini pertama milk, kemudian sugar, kemudian lemon. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang lanjutan dari bab 4. Terima kasih.